Halo, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang peran organisasi dalam perubahan di era Society 5.0. Society 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau human-centered dan berbasis technology-based yang dikembangkan oleh Jepang. Society 5.0 ini bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan manusia dengan kehadirannya teknologi, karena perkembangan teknologi ini dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Salah satu contoh penerapan Society 5.0 yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia adalah dengan kehadiran autonom car. Autonom car merupakan mobil yang memiliki kemampuan untuk berkendara layaknya dikendalikan manusia, padahal mobil tersebut bergerak dengan menggunakan rangkaian artificial intelligence serta sensor. Adapun salah satu contoh penerapan teknologi di era Society 5.0 dalam organisasi adalah penggunaan Internet of Thinking berupa aset tracking yang memudahkan organisasi dalam menemukan dan memantau aset utama, mempertahankan persediaan, mencegah masalah kualitas, dan mendeteksi apabila terjadi pencurian aset. Lalu, apa itu perubahan organisasi? Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi berpindah dari sistem yang sebelumnya konvensional menjadi pemanfaatan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Jika hal ini tidak dilakukan, organisasi akan tertinggal jauh. Kehadiran Society 5.0 tentu saja akan menciptakan perubahan dalam organisasi. Perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang terjadi. Faktor penyebab perubahan organisasi pada Society 5.0 diantaranya ada kemajuan teknologi, kompetitor di bidang baru, dan tren sosial baru. Nah, manfaat dalam perubahan organisasi antara lain mempertahankan eksistensi perusahaan, meningkatkan kemampuan dan kinerja perusahaan, terakhir meningkatkan output dan laba perusahaan. Tahapan perubahan organisasi yang efektif. Appreciative Inquiry terdiri atas 4 tahap, yaitu Discovery, yakni mengidentifikasi apa yang dianggap sebagai kekuatan organisasi. Kemudian Dreaming, menggunakan info Discovery untuk berspekulasi kemungkinan di masa depan. Kemudian Design, yakni menemukan pandangan umum tentang masa depan organisasi dan menyetujui kualitas organisasi. Serta Destiny, yakni memenuhi mimpi dengan menulis action plan dan mengembangkan strategi. Lalu, apa saja yang harus dilakukan organisasi dalam menghadapi perubahan? Pertama, komunikasi. Selama menghadapi perubahan ini, komunikasi dalam perusahaan, khususnya antara manajer dan karyawan, merupakan hal yang sangat penting dan harus tetap dijaga. Manajer harus memberikan penjelasan dan informasi mengenai perubahan yang terjadi kepada karyawan, sehingga karyawan bisa lebih memahami dan menerima perubahan. Yang kedua, membuat rencana. Plan change atau perubahan yang direncanakan dapat membantu perusahaan dalam menghadapi situasi yang berbeda akibat Society 5.0. Hal ini juga merupakan salah satu usaha untuk mengubah perilaku karyawan. Dalam melakukannya dibutuhkan change agent. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi karyawan. Penting bagi perusahaan untuk meningkatkan partisipasi karyawannya, khususnya dalam situasi perubahan Society 5.0 ini. Perusahaan dapat mengikut sertakan karyawan dalam diskusi, pengambilan keputusan terkait penyusunan rencana perubahan, ataupun pengambilan keputusan terkait perubahan di dalam perusahaan. Yang keempat, support dan komitmen. Support dan komitmen ini dapat dilakukan dengan redesigning jobs atau memberikan karyawan kendali lebih besar atas aktivitas kerja dan mengurangi ketergantungan pada orang lain, serta employee sabbaticals, yaitu memungkinkan karyawan untuk berpergian, bersantai, atau mengejar proyek pribadi. Yang terakhir, memberikan training. Training ini dapat dilakukan dengan wellness program. Wellness program bertujuan untuk membuat karyawannya merasa ia perlu mengambil tanggung jawab pribadi untuk kesehatan fisik dan mentalnya, serta bahwa organisasi hanyalah sarana untuk mereka mencapai tujuan tersebut. Perusahaan juga dapat memfasilitasi training bagi karyawan yang bertujuan untuk mengembangkan skill dan kemampuan baru, seperti membekali kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam pekerjaannya. Kesimpulan dari penjelasan kami adalah
Perubahan organisasi ini memang sangat penting untuk dilakukan di era Society 5.0 karena selain memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri, juga memberikan manfaat bagi sumber daya manusia yang dinaunginya. Terima kasih.